Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Dewi Anggraini dari kelas 9M TSN 2 Garut. Tujuan saya membuat video ini, saya akan mempresentasikan tentang peran pesantren dalam dakwah di Indonesia. Sebelum lanjut ke videonya, kalian jangan lupa untuk like dan share dulu video ini. Kalau sudah, mari kita lanjutkan ke videonya. 1. Pondok pesantren termasuk lembaga pendidikan yang sudah lama ada di Indonesia, sehingga begitu mengakar dengan budaya bangsa. Pondok pesantren memiliki karakter keislaman dan keaslian Indonesia. Maksudnya sebagai lembaga pendidikan yang identik dengan keislaman sekaligus orisinal atau berasal dari Indonesia, dengan ciri khas memiliki padepokan atau asrama untuk tempat tinggal para peserta didik. 2. Secara istilah, pondok pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan di mana peserta didik tinggal di asrama selama 24 jam untuk melaksanakan proses belajar mengajar, baik pedalaman ilmu agama atau tafakuh fidin, maupun keterampilan dan kecakapan hidup. 3. Pondok pesantren mempunyai komponen pokok sebagai berikut. Pertama, kiai atau komponen sentral, yakni guru mengaji sekaligus pimpinan pondok. Kedua, santri atau peserta didik. Ketiga, masjid atau musola, tempat ibadah atau pusat kegiatan di dalam pondok pesantren. Keempat, pondok atau asrama, tempat tinggal para santri. Kelima, kitab kuning atau materi pokok dalam kurikulum pendidikan pesantren. Keenam, metode pembelajaran, sorongan, badongan, al-iznul ijazah, holakoh, serta pola belajar di mana santri bisa mengetahui makna, kedudukan, dan fungsi masing-masing kalimat. 4. Data dari Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2006 menunjukkan ada 14.667 pondok pesantren yang terletak di seluruh Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pondok pesantren secara kuantitatif mampu berkembang dan tetap menjadi kebutuhan bangsa Indonesia. 5. Beberapa pondok pesantren penting yang hingga kini masih berdiri di tanah air. A. Pondok pesantren Tegal Sari Jetis, Ponorogo, Jawa Timur. Didirikan oleh Kiai Ageng Hasan Basari pada abad ke-18. Di antara santrinya yang terkenal adalah Paku Buwono II atau penguasa kerajaan Kartasura, Raden Ngabehi Ronggo Warsito atau Pujangga Jawa, serta HOS Cokroaminoto atau tokoh pergerakan nasional. B. Pesantren Al-Hamdaniyah. Didirikan oleh Kiai Haji Hamdani pada tahun 1787, lokasi pesantren terletak di desa Siwalan Panji, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Hashim Asy'ari pernah menjadi santri di pondok pesantren ini. C. Pondok pesantren Sidogiri. Pesantren ini berdiri pada tahun 1718. Pendirinya adalah Sayyid Sulaiman yang masih merupakan keturunan Rasulullah SAW. Lokasi pondok didirikan di area bekas hutan sebelah Babat Alas. D. Pondok pesantren Darul Ulum Banyuanyar. Pesantren ini bermula dari sebuah langgar atau musola kecil yang didirikan oleh Kiai Haji Isbat bin Ishaq sekitar tahun 1787. Di area pondok tersebut terdapat sumber mata air atau sumur cukup besar yang tidak pernah surut. E. Pondok Tremas. Pondok ini didirikan oleh Kiai Haji Abdul Manan pada tahun 1830 di daerah Semanten atau Pacitan. Pada saat itu materi yang diajarkan adalah kitab-kitab yang masih dalam tingkatan dasar. F. Pondok pesantren Al-Huda. Pesantren ini didirikan pada tahun 1801 oleh Kiai Haji Abdul Rahman di atas tanah seluas 3.650 meter persegi di Kebumen. Para kiai dan santri pondok ini terus berjuang melawan tentara Belanda pada masa kemerdekaan serta melawan agitasi PKI pada tahun 1960-an. G. Pondok pesantren Buntet. Pesantren ini didirikan oleh Mbah atau Kiai Mukoyim. Beliau sempat menjadi mufti keraton Kanoman Cirebon.
tetapi kemudian mengundurkan diri dan mendirikan pesantren Butet yang terletak sekitar 13 km dari kota Cirebon pada tahun 1750. H. Pondok Pesantren Sabulus Salam, Sayur Maincat. Lokasi pesantren ini berada di Desa Sayur Maincat, Kecamatan Kota Nopan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Usia pesantren telah mencapai hampir 1 abad. Pada masa kemerdekaan, pesantren ini dijadikan basis perlawanan sipil bersama Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. I. Pondok Pesantren Darussalam Martapura. Pondok pesantren ini berlokasi di kawasan Palayangan, Martapura, Banjar, Kalimantan Selatan. Pesantren ini didirikan pada tahun 1914 oleh Kiai Haji Jamaluddin. Sebagai pesantren tertua di Kalimantan dan telah melahirkan banyak ulama, pesantren Darussalam dijadikan acuan bagi perkembangan pesantren lain. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah menonton videonya. Wassalamualaikum.